Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jejak Cacing Sepetualang. Kali ini gue lagi nge-explore ke alun-alun Cisaga. Gue pengen tahu aktivitas di alun-alun Cisaga itu seperti apa sih. Dan kebetulan juga gue pengen mencoba tanya-tanya atau wawancara ke salah satu yang pengusaha di sini. Pengen wawancara sih proses dia sampai ini gimana, terus dia orang mana lah. Yang penting itulah, pokoknya mau wawancara, pengen tahu gimana proses perjalanan dia. Dan udah dapet nih sumber suaranya, udah dapet, tinggal langsung terjun ke wawancara. Oke, jangan kemana-mana, terus ikutin Jejak Cacing Sepetualang. Come on. Oke, selamat sore Kak. Sore juga. Namanya siapa nih? Nama saya Syihab Arsyad. Oke. Masih sekolah atau udah enggak? Masih. Oh, masih sekolah. Masuk SMP apa SMK? Baru masuk SMK saya. Oh, SMK. Oke. Di sini udah lama kayak gini? Hampir sebulan di sini. 1 bulan. Oh. Ini yang punya sendiri atau dari orang tua atau gimana nih? Ini punya orang tua tapi dijalanin oleh saya sendiri. Oh, gitu. Oh iya ya. Umur berapa? Umur baru 16 tahun. 16 tahun. Oke. Di umur 16 tahun dia udah belajar untuk buka usaha. Menurut gue sih salut banget ya di zaman sekarang, di zamannya milenial yang semua udah serba canggih. Tapi di sisi lain anak muda seumur gini sudah belajar untuk usaha. Keren banget sih menurut gue. Terus dari sini tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih mulai ke sini tuh? Ya, saya berangkat ke sini dari jam 3. Jam 3 sore berarti? Iya. Jam 3 sore sampai minimal jam 9 pulang. Jam 9 malam. Paling lama jam 10. Mungkin untuk masalah penghasilan, mungkin itulah rahasia perusahaan ya, yang namanya suatu usaha ataupun berdagang. Yang namanya dagang sih ya kadang turun kadang naik, itu mungkin udah wajar ya, udah biasa. Nah, proses kamu terjun ke dunia ini, usaha ini dari kapan sih? Saya dulu dari kecil juga sudah ikut berdagang sama orang tua. Ya terkadang saya ikut-ikutan saja pertama. Dan sudah saya sadari saya udah besar, udah gede. Masa sih saya cuma ikut-ikutan? Nah, saya berpikir di saat itu saya udah dewasa, saya harus bisa membuka diri sendiri atau menjalankan Penerus apa nih? Penerus ini perdagangannya ayah saya sendiri. Oh, jadi berarti kamu itu anak yang paling pertama gitu? Iya. Oh, berarti ada berapa nih? Ada baru 2. Nah, sekarang ibu lagi proses pengambilan. Oh lagi ini, iya. Lagi ngandung? Iya. Oh gitu. Nah, terus selama kamu di sini usaha, apakah enggak ada apakah gimana ya? Jadi semacam kayak kamu kan ibaratnya masih anak muda lah ya, umur 16 tahun. Dimana umur 16 tahun itu orang-orang yang lagi main kesana kesini lah, main nggak jelas lah, nongkrong nggak jelas lah. Tapi di sisi lain kamu lebih cenderung fokus, ibaratnya ngelanjutin dan ngebantuin orang tua kamu di bidang usaha ini. Nah, apakah di situ ada rasa suatu bukan penyesalan sih, jadi ada rasa iri? Jadi melihat orang lain lah nongkrong kayak gini, tapi di sisi lain gue sendiri malah kayak gini. Nah, ada nggak sih pemikiran ke situ sih? Iya sih. Iri itu kan wajar, kita itu manusia. Ya terkadang saya iri. Saya sedang berdagang begini nih, ada orang lagi main ke sana ke situ. Tapi saya berpikir lagi, saya udah hampir dewasa, udah remaja. Saya berpikirnya, ya daripada bermain menghabiskan uang nggak jelas lah. Iya. Jadi cuma minta ke orang tua. Nah, saya berpikir saya udah gede, masa saya tidak bisa membantu orang tua? Benar-benar Kan udah gede gitu. Nah, kalau saya tidak belajar dari sekarang, lalu kapan lagi? Betul. Ibaratnya kita lebih
memanfaatkan waktu di mana kita lagi muda gitu ya. Iya. Daripada suatu penyesalan akan datang di akhir daripada di awal gitu kan. Iya. Nah makanya dari mumpung masih muda, terus waktu juga masih banyak, ditambah sekarang juga kan lagi sekolah lagi libur ya. Iya. Dan juga belum tahu tuh sekolah kapan masuk. Ya bener kan? Iya. Betul sekali. Jadi ibaratnya daripada kita main gak jelas, nongkrong gak jelas, ya udahlah ada peluang di sini, hitung-hitung kita belajar gitu kan. Manfaatin lah waktu, bagus juga sih. Nah terus prosesnya nih, proses usaha kayak gini, ada nggak sih keluh kesahnya itu gimana? Kalau misalkan keluh kesahnya capek lah atau gimana lah, situ ada nggak sih? Masalah pekerjaan pasti ada rasa capek. Pasti pekerjaan semua juga capek. Nggak ada yang enak. Ya misalnya membuka, menurunkan barang, mau membuka barang, menawarkan dan memasang-masang. Misalnya kan ini adalah permainan anak-anak menggunakan listrik. Listriknya itu dari aki. Nah di sana kan kita harus memasang aki dulu. Udah habis akinya langsung dicas. Oh berarti ngecas akinya itu setelah ini beres pas lagi di rumah? Oh terkadang saat di sini masih ada aki, lalu ada aki yang habis gitu. Kan saya membawa aki banyak. Terkadang di sini mengecas dulu, kan di sini ada listrik. Oh gitu. Oke mungkin kesimpulannya sampai yang tadi dulu, dikarenakan ada pengunjung yang datang dan kebetulan juga ada yang sewa, jadi mungkin nanti dilanjut lagi ketika lagi sepi. Mungkin kesimpulannya ya patut dicontoh juga, ibaratnya beliau di umur 16 tahun dia sudah belajar untuk usaha, bahkan dia sendiri tanpa diawasi sama orang tuanya, tapi dia udah benar-benar berani untuk sendirian gitu kan. Nah, mungkin ini patut untuk diikutin lah jejaknya dia. Mungkin anak muda di zaman milenial sekarang gitu kan lebih cenderung banyak nongkrong, terus main-main gak jelas, kesana kesini gak jelas itu kan, tanpa ada penghasilan. Di sisi lain pengeluaran terus harus ada gitu kan. Nah mungkin ini patut harus dicontoh lah menurut saya pribadi ya. Di umurnya yang segini dia udah benar-benar usaha gitu kan, jarang-jarang banget yang seperti dia gitu kan. Nah mungkin itu dulu aja, mungkin nanti di lebih dalamnya lagi kita lanjut lagi di video yang nanti abis ini. Mungkin kalau lagi sepi kita lanjut lagi. Oke, terima kasih dan jangan lupa like and comment and subscribe ya. Oke, tunggu aja di cerita selanjutnya, nanti ada sambung di video ini. Oke, terima kasih. Oke, saya ngelanjutin video yang tadi. Mungkin videonya itu cukup sampai di sini dikarenakan ada hal-hal lain, jadi kita tidak bisa melanjutkan video wawancara yang tadi itu. Nah untuk kelanjutannya mungkin insya Allah di waktu lain kita akan menyempatkan waktu lebih dalam lagi, lebih detail lagi untuk perjuangan si anak muda tersebut ini yang di samping saya. Pesan dari saya tetap semangat, jangan pantang penyerah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya mungkin. Karena masih muda, jangan pernah lah untuk nyanyiakan waktu tersebut. Khususnya dari saya dan dari channel saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang bisa dibagi waktu, meskipun dia lagi usaha tapi dia bisa membagi waktunya buat saya, buat wawancara. Terima kasih banget. Pesan dari saya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, sehat selalu, terus sekolahnya juga lancar. Terus juga khususnya buat seluruh Indonesia saya ucapkan semoga bahagia, semoga sehat selalu, semoga negara kita yang sedang dialami musibah ini dengan pandemi COVID-19 mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan semuanya bisa normal kembali, anak-anak sekolah bisa masuk kembali, pekerja-pekerja yang di PHK ataupun yang dikeluarkan bisa dipanggil kembali. Ya mudah-mudahan pokoknya yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.